Wajar sih kalau HP ini dibilang cepat panas saat dipakai buat gaming. Terlebih game Genshin Impact. Belum lewat 10 menit bermain game Genshin Impact, suhu baterainya sudah menyentuh 45 derajat Celcius yang membuat performanya jadi menurun. Apalagi kalau dipakai gaming selama berjam-jam, bisa-bisa HP-nya jadi overheating. Halo semua, balik lagi di Lapak Tekno. Banyak yang penasaran seperti apa performa HP dengan skor Antutu 1,4 juta poin buat main Genshin Impact dengan settingan rata kanan. Seperti yang kita tahu, game ini sering dijadikan tolak ukur atau benchmark seberapa bagus performa dari sebuah HP. Selain karena memang game ini berat untuk dimainkan di HP, game ini juga butuh penyimpanan yang lumayan besar. Buat versi yang sekarang aku pakai, sudah menghabiskan total memori sebanyak 33 GB dan kemungkinan bakalan naik terus seiring adanya update ke depannya. Genshin Impact termasuk kategori role playing atau RPG. Perlu teman-teman ketahui, semakin kita mengikuti jalan ceritanya, kita akan masuk ke region-region baru, di mana setiap regionnya memiliki grafis yang lebih berat daripada region saat awal-awal kita main. Jadi jangan heran kalau pada awalnya HP kita bisa bermain dengan stabil di region-region awal seperti region Mondstadt. Dan akhirnya ngos-ngosan juga kalau sudah ketemu region baru seperti region Sumeru ataupun region Fontaine. Oke, lanjut ke topik awal ya teman-teman. Di sini aku tes Poco X6 Pro buat main Genshin Impact dengan settingan rata kanan, yaitu grafis highest dan FPS di 60. Aku tes di suhu ruangan kisaran 28 sampai 29 derajat Celcius. Jadi ruangannya nggak terlalu panas ataupun nggak terlalu dingin juga. Untuk settingan pada HP, brightness aku setting di kisaran 70% dengan volume 20%. Di sini aku juga pakai aplikasi Shizuku dan Taco Start untuk merekam FPS saat bermain game. Sayangnya pada HP ini, fitur merekam suhu baterai di aplikasi Taco Start masih error. Sedangkan untuk data internet, di sini aku pakai data seluler. Karena WiFi yang terkoneksi, sengaja aku buat tidak ada data internetnya. Karena hanya aku pakai untuk wireless debugging di aplikasi Shizuku dan Taco Start. Dan berikut ini adalah hasil pengujiannya. Saat dites bermain Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps, suhu HP-nya cepet banget naik. Seperti yang teman-teman lihat, belum 10 menit bermain, suhu baterainya sudah menyentuh 45 derajat Celcius. Sehingga menyebabkan terjadinya penurunan performa yang ditandai dengan menurunnya FPS di dalam game. Dari yang awalnya stabil di atas 50-an FPS turun ke 40-an FPS. Awalnya aku sempat berpikir mungkin karena aku pakai data seluler dan WiFi secara bersamaan, makanya suhunya cepat naik. Atau mungkin juga karena aplikasi Shizuku dan Taco Start yang aktif di background menjadi penyebab HP-nya cepat panas. Setelah aku coba beberapa kali dengan berbagai settingan seperti hanya pakai data seluler saja atau hanya pakai WiFi saja dan aplikasi Shizuku atau Taco Start aku coba matikan, sampai fitur game booster juga aku matikan, namun hasilnya masih tetap sama. Belum sampai 10 menit suhu baterainya sudah menyentuh angka 45 derajat Celcius. Jadi untuk sekarang ini jangan coba-coba dipaksa pakai settingan highest 60 fps di HP ini kalau tidak mau HP-nya overheat saat main game Genshin Impact. Karena suhu yang cepat panas, di sini aku cuma berani tes Genshin Impact dengan settingan tertinggi hanya 10 menit saja. Oke, sekarang aku akan coba main Genshin Impact lagi dengan bantuan fan cooler X37. Cooler ini punya 2 kali speed dengan kipas yang kencang banget, tapi sayangnya suaranya lumayan bising. Oke, setelah aku pasangkan cooler, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa pada tabel berikut. Secara garis besar, bermain selama 2 jam pada settingan grafis highest 60 fps dengan bantuan cooler, rata-rata fps yang didapatkan ada di angka 56 fps. Menurutku ini sebuah pencapaian yang luar biasa dari HP dengan harga di bawah 5 juta. Saat bermain juga jarang terjadi frame drop yang parah, bahkan hampir nggak ada. Mungkin ada sedikit penurunan FPS di beberapa kondisi seperti yang muncul pada menit ke-51, di mana FPS-nya sempat turun ke 40-an FPS saat kita teleport ke region baru yaitu region Fontaine. Bermain selama 2 jam total menghabiskan baterai sebanyak 58%, dari awalnya start di angka 74% menjadi 16%. Dari hasil pengujian tadi ada beberapa hal yang bisa aku simpulkan. Yang pertama, HP ini cepat panas kalau kita paksa pakai settingan grafis tertinggi dengan frame rate 60 di game Genshin Impact. Apalagi kalau kita mainnya bukan di tempat yang dingin dan tidak dibantu dengan cooler ataupun kipas angin. Yang kedua, pemakaian baterai termasuk boros kalau kita pakai settingan tertinggi. Dan kalau kita pakai settingan yang lebih rendah, tentunya konsumsi baterai akan lebih irit. Yang ketiga, performa Dimensity 8300 Ultra termasuk kencang dan stabil apabila kita bisa menjaga suhu HP-nya tetap adem.
Terbukti bermain selama 2 jam dengan settingan rata kanan, kita dapat FPS yang tinggi dengan rata-rata di angka 56 FPS. Perlu diingat bahwa kita memainkan game ini pada resolusi layar 1,5K, bukan sekedar Full HD Plus saja ya teman-teman. Dengan resolusi yang lebih tinggi, tentunya membutuhkan HP yang memiliki kinerja prosesor yang mumpuni, terutama untuk memainkan game berat sekelas Genshin Impact dengan pengaturan grafis tertinggi. Dan Dimensity 8300 Ultra mampu menjalankannya dengan sangat baik. Yang terakhir, kalau kita mau bermain game ini dengan lancar pada settingan grafis dan frame rate tertinggi, pastikan kita pakai cooler ataupun kipas angin. Sedangkan kalau mau bermain hanya sebentar saja seperti hanya untuk menjalankan misi harian dan menghabiskan resen harian, settingan standar dengan grafis medium dan frame rate 30 merupakan settingan yang terbaik. Atau bisa juga kita pakai settingan grafis terendah dengan frame rate 60 untuk mendapatkan transisi yang lebih halus. Namun konsekuensinya tampilan grafis akan lebih buruk dari settingan medium yang sebelumnya. Di sini aku juga coba tes main Genshin Impact dengan settingan grafis medium dan frame rate 30 fps. Bermain selama 1 jam, baterai hanya berkurang sebanyak 18% saja. Dari awalnya start di baterai 43% dan selesai di baterai 25%. Suhu baterai juga lebih adem, yaitu menyentuh 43 derajat Celcius meski sudah bermain selama 1 jam. Perbedaannya lumayan jauh saat kita pakai settingan yang standar daripada saat kita pakai settingan grafis tertinggi. Jadi sesuaikan saja sama kondisi kita. Kalau misalkan mau bermain lama-lama untuk menikmati keindahan grafisnya, kita wajib siapkan cooler atau kipas angin. Kalau misalkan kita tidak terlalu mengejar FPS yang tinggi, aku rasa settingan grafis medium dan frame rate 30 adalah pilihan yang terbaik. Jadi buat yang sebelumnya penasaran bagaimana performa Poco X6 Pro ketika dipakai main Genshin Impact rata kanan, semoga video kali ini sedikitnya bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua. Untuk main Genshin Impact, HP ini sudah lebih dari kata cukup. Mungkin masalahnya cuma satu aja, yaitu suhu saat bermain game. Berikut ini adalah beberapa cuplikan yang aku rekam saat main game ini selama 2 jam penuh. Ini adalah menit ke-20 saat aku explore di region Sumeru. Region ini terkenal lebih berat daripada region saat awal main game ini. Karena di sini kita terbantu dengan cooler, jadinya FPS-nya masih stabil di atas 50-an FPS. Di menit ke-40, aku coba main beberapa ronde di Spiral Abyss. Hasilnya masih sama seperti saat awal bermain, FPS-nya masih stabil di atas 50-an FPS. Dan suhunya sedikit lebih adem ketimbang saat battle di region Sumeru. Dan setelah bermain lebih dari 1 jam, FPS-nya masih tinggi di atas 50-an FPS. Ini kita explore di region terbaru yaitu region Fontaine. Meskipun disiksa dengan settingan tertinggi pada game Genshin Impact, bukan menjadi masalah untuk HP ini, asalkan kita bisa menjaga suhu HP-nya tetap adem. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya, dan salam tekno.